Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Aziz Rizky akan mempresentasikan tentang masa pembinaan pembukuan hukum Islam. Yang pertama, masa pembinaan. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun lamanya, dimulai pada bagian kedua abad 7 sampai dengan abad 10 Masehi. Pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Hukum fikih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam mencapai puncak perkembangannya di zaman Khalifah Abbasiyah yang memerintah selama kurang lebih 500 tahun. Di masa inilah lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam, serta muncul berbagai teori hukum Islam yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Selanjutnya, awal mula masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam ditandai dengan meninggalnya atau berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin, yang kemudian muncul periode Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Kemudian perkembangan masa kejayaan Islam. Pada periode ini merupakan masa keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran, ilmu kalam, hukum tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan. Ditandai dengan lahirnya kitab, kumpulan hadis, dan fikih dari berbagai madhab yang menjawab permasalahan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, lahirnya madhab. Sesuatu dikatakan madhab bagi seorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan madhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang sebatasan-batasannya dibangun atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Adapun 4 madhab tersebut yaitu: yang pertama, Abu Hanafiyah atau Imam Hanafi, Malik bin Anas dan Imam Maliki, Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hukum Islam, yang pertama, pemerintahan Islam pada periode ini sudah meluas daerah kekuasaannya dan berjuang batas ujungnya. Ulama yang memangku tugas perundang-undangan dan memberi fatwa dalam periode ini. Umat Islam dalam periode ini kuat sekali menjaga diri agar supaya semua sama mereka dalam bidang ibadah, muamalah, perikatan, dan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Periode ini muncullah pemuka-pemuka dengan bakat dan presiden mereka. Kemudian proses pembukuan. Pada periode ini muncul usaha untuk menimbun hadis Nabi sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran. Hasil dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis terkemukakan, yaitu Al-Kutub Ar-Sittah, karya ulama menghimpun hadis yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Al-Nasai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.